akan menjelaskan materi kimia unsur periode 4. Di sini anggota kelompok kami ada Gavin, Jefferson, Jolin Grace, Jolin Alicia, dan Rio. Pertama, saya akan jelaskan apa itu periode 4. Periode 4 adalah baris keempat yang terdiri dari unsur-unsur kimia yang memiliki 4 kulit elektron. Unsur-unsur dalam periode ini memiliki konfigurasi elektron yang mulai mengisi subkulit 3D, sehingga mencakup unsur-unsur dari logam transisi awal. Kemudian, ciri utama periode 4 adalah unsur-unsurnya memiliki total elektron dalam kisaran 19 hingga 36. Periode 4 dimulai dari logam alkali hingga gas mulia. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur ini memiliki sifat kimia yang beragam, mulai dari logam reaktif hingga non-logam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jolin. Oke, berikut adalah unsur-unsur dalam periode keempat. Ada kalium, kalsium, skadium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, seng, gallium, germanium, arsenik, selenium, bromin, dan krypton. Terus beberapa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalium itu sering dipakai dalam penggunaan pupuk, terus pembuatan kaca dan pengobatan. Terus yang kedua, kalsium. Kalsium ini adalah komponen utama dalam semen, beton, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Terus yang ketiga ada nikel. Nikel ini komponen utama dalam stainless steel dan baterai isi ulang. Yang keempat ada titanium. Titanium ini dia ringan dan tahan karat. Digunakan dalam pesawat terbang, kapal, dan implan medis. Terus yang kelima ada besi. Besi ini unsur utama dalam baja. Terus digunakan dalam konstruksi alat. Kemudian sifat kimia periode 4. Reaktivitas logam alkali dan alkali tanah sangat reaktif. Logam transisi memiliki reaktivitas sedang. Kemudian non-logam seperti bromin sangat reaktif, sementara gas mulia tidak reaktif. Kecenderungan periodik dari kiri ke kanan, kemudian sifat logam menurun, sifat logam akan meningkat, dan elektronegativitasnya dan energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan. Oke, masuk ke sifat fisik periode 4. Pertama ada kondisi fisik, di mana unsur-unsur dalam periode 4 sebagian besar adalah logam dalam bentuk padat seperti kromium atau Cr, besi atau Fe, dan mangan atau Mn. Dan ada pengecualian terhadap bromin dan krypton. Bromin sebagai salah satunya unsur dalam periode 4 yang berbentuk cair pada suhu kamar, dan krypton adalah sebagai salah satu gas mulia yang berbentuk gas. Yang kedua ada titik leleh dan titik didih. Titik didih atau tinggi, di mana logam transisi seperti kromium atau Cr dan besi memiliki titik leleh dan didih tinggi karena struktur ikatan logamnya yang kuat. Terus yang rendah, non-logam seperti bromin dan gas mulia seperti krypton memiliki titik leleh dan didih yang rendah karena interaksi antar molekulnya lebih lemah, misalnya gaya van der Waals pada gas mulia. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Logam transisi memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi, misalnya mangan atau Mn memiliki bilangan oksidasi mulai dari +2 hingga +7. Terus non-logam dan metaloid umumnya berbentuk senyawa kovalen. Contohnya arsen atau As membentuk senyawa seperti AsCl3, selenium atau Se membentuk senyawa seperti SeO2.
masuk ke pembentukan senyawa, logam cenderung membentuk senyawa ionik, misalnya kalium klorida, kalsium oksida atau CaO. Terus yang non-logam itu membentuk senyawa kovalen, misalnya hidrogen bromida, selenium dioksida atau SO2. Masuk ke slide 9. Sifat logam transisi yang konduktivitas. Logam transisi adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik karena memiliki elektron valensi yang dapat bergerak bebas. Kedua, bilangan oksidasi. Logam transisi dapat membentuk ion-ion dengan bilangan oksidasi yang beragam karena elektron dari subkulit D dapat terlibat dalam pembentukan ikatan, contohnya seperti besi atau Fe. Bilangan oksidasi itu +2 dan +3. Contoh lainnya kromium atau Cr, bilangan oksidasi +3 dan +6. Berikutnya ada daftar unsur periode keempat. Dengan nomor atom 19, K. Golongan logam alkali dengan jenis unsur logam. Ke-20, Ca. Dengan golongan logam alkali tanah, jenis unsur logam. 21, Sc. Dengan golongan logam transisi, jenis unsur logam. 22, Ti. Dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam. Ke-23 ada V. Dengan golongan logam transisi, jenis unsur logam. 24 Cr. Dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam. Itu 25 ada Mn sebagai logam transisi dan jenis unsur logam. Ke-26 ada Fe sebagai golongan logam dan jenis unsur logam. Oke, lalu selanjutnya di nomor atom 27 itu ada CO dengan golongan logam transisi dan jenis unsurnya logam. Lalu yang ke-28 ada Ni dengan golongan logam transisi dan jenis unsur logam juga. Dan di nomor atom 29 juga ada Cu dengan golongan logam transisi dan juga jenis unsur logam. Dan yang ke-30 ada Zn dengan golongan logam transisi dan juga jenis unsurnya logam. Terus yang ke-34 itu ada Se dengan golongan non-logam dan jenis unsur itu semi-logam. Dan di nomor atom 35 ada Br, yaitu halogen dengan jenis unsur non-logam. Terus ada Kr di nomor atom 36 dengan golongan gas mulia dan jenis unsur itu adalah gas. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur dalam periode keempat, yang dimana kelompok pertama itu atau disebut dengan logam alkali itu memiliki jenis kalium atau K dan sifat sangat reaktif dan dapat membentuk basa kuat dengan air. Dan di kelompok 2 ada logam alkali tanah dengan kalsium atau Ca dan sifatnya kurang reaktif dibanding logam alkali, lalu membentuk senyawa ionik. Dan di kelompok ketiga hingga 12 atau logam transisi itu ada skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium V, terus kromium atau Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel atau Ni, tembaga Cu, dan seng Zn dengan sifat masing-masing bersifat logam, konduktor listrik dan panas yang baik, dan juga mampu membentuk senyawa dengan bilangan oksidasi bervariasi. Oke, di sini ada beberapa reaksi kimia yang penting untuk unsur periode keempat. Yang pertama ada reaksi kalsium dengan air. Ca tambah 2H2O membentuk CaOH2 tambah H2. Kalau dengan oksigen, 2Ca tambah O2 membentuk 2CaO. Yang kedua, ada reaksi besi. Dengan asam klorida,
Fe tambah 2 HCl membentuk FeCl2 tambah H2. Dengan klorin, 2 Fe tambah 3 Cl2 membentuk 2 FeCl3. Yang ketiga adalah reaksi tembaga Cu. Dengan oksigen, 2 Cu tambah O2 membentuk 2 CuO. Tidak bereaksi dengan air. Oke. Kesimpulannya, unsur periode 4 menunjukkan variasi sifat yang signifikan dari logam hingga gas mulia. Beragam penggunaannya penting untuk kehidupan manusia dari kesehatan hingga teknologi. Sekian dari presentase kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Fill me out with a flame. I will let you